Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Mari Prasetyo, NIM 2019 1016 0311 234. Saya di sini akan menerangkan materi tentang perdagangan internasional, neraca pembayaran dan cadangan devisa. Perdagangan internasional, neraca pembayaran dan cadangan devisa. Ya, ada 3: perdagangan internasional, neraca pembayaran, cadangan devisa. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Bentuk perdagangan internasional terbagi menjadi 3, yaitu 1. Perdagangan bilateral, perdagangan antara negara. 2. Perdagangan regional, perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN. 3. Perdagangan multilateral, perdagangan antar negara yang tidak dibatasi suatu kawasan. Bentuk perdagangan internasional terbagi menjadi 3: revolusi informasi dan transportasi, interdependensi kebutuhan, liberalisasi ekonomi, keunggulan komparatif, kebutuhan devisa. Pendorong perdagangan internasional: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebebasan ekonomi, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Manfaat perdagangan internasional: 1. Mendagang devisa. 2. Menjalin kerjasama antar negara. 3. Kebutuhan tercukupi. 4. Kegiatan produksi maksimal. 5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis-jenis perdagangan internasional: 1. Ekspor dan impor. 2. Barter. 3. Border crossing. 4. konsinyasi. Neraca pembayaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Selain itu, neraca pembayaran merupakan tolak ukur kemampuan perekonomian nasional dalam menopang transaksi-transaksi internasional, terutama yang berhubungan dan kewajiban dan pembayaran utang dan transaksi ekspor impor, serta memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan, khususnya yang terkait dengan hasil hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran merupakan ikhtisar transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang serta jasa hibah dari individu dan pemerintah asing dan transaksi keuangan. Neraca modal ada 2: aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Aliran modal jangka panjang ada 2: aliran modal resmi dan investasi langsung oleh pihak swasta ke negaraan negara lain. Aliran modal keuangan swasta ada 2: adalah aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta asal atau lainnya. Disebut juga hot money karena biasanya investasi di pasar uang atau pasar modal untuk memperoleh keuntungan investasi. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran ada 2: neraca berjualan dan neraca modal capital account. Neraca berjualan ada 3: impor-impor barang, ekspor-impor jasa, pembayaran metode transfer unilateral. Neraca modal capital account ada 2: modal pemerintah dan modal swasta. Definisi neraca pembayaran: suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara
dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Mekanisme neraca pembayaran. 3 mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran internasional yaitu sebagai berikut. A. Penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau mekanisme harga. B. Penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan. C. Penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter. Neraca pembayaran. Struktur dasar neraca modal. Neraca modal mencatat 1. Nilai investasi langsung pihak swasta asing. 2. Pinjaman luar negeri dari perbankan swasta internasional. Pinjaman dan hibah dari negara lain atau lembaga-lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia. Neraca pembayaran. Struktur dasar neraca kas dan cat falas. Neraca ini mencatat transaksi penyeimbangan yang angkanya menjadi lebih kecil atau diturunkan bila total pengeluarannya pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal melebihi total penerimaan negara lebih banyak membuat pembayaran LN dibandingkan penerimaan DN, mengurangi cadangan valuta asing. 3. Negara lebih banyak menerima penerimaan ke DN dibandingkan pembayaran LN, menambah cadangan valuta asing. Dalam neraca pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit ataupun defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor, sedangkan apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor. Posisi neraca pembayaran menunjukkan surplus. Neraca pembayaran suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional cadangan devisa tidak berubah dan tidak ada aliran modal atau pinjaman akomodatif. Defisit atau surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara dikarenakan oleh komponen berikut. Stok nasional. Jika terjadinya penurunan stok nasional berarti defisit, dan jika terjadinya kenaikan stok nasional berarti surplus. Pinjaman akomodatif. Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor merupakan bagaimana dan defisit, sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri. Pinjaman otonom tidak mempengaruhi defisit. Defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Transaksi ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit yaitu transaksi yang menimbulkan peningkatan kewajiban negara dalam pembayaran kepada negara lain. Transaksi kredit yaitu transaksi yang mengakibatkan bertambahnya hak suatu negara untuk menerima pembayaran dari negara lain. Mekanisme penyesuaian. 1. Mekanisme harga. 2. Mekanisme pendapatan. 3. Mekanisme moneter. Cadangan valuta asing. Aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi ke luar negeri. Pembayaran di antara keduanya disebut neraca keseluruhan. Nilai positif artinya nilai yang masuk melebihi nilai yang keluar dan sebaliknya. Dalam keadaan di mana sebuah negara lebih banyak membayar ke luar negeri, maka bank sentral harus mengurangi cadangan valuta asingnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Valuta asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Suplai dan demand forex currency. Falas atau forex sebagai benda ekonomi mempunyai pemerintahan dan penawaran pada bursa falas atau forex market. 2. Sumber-sumber penawaran atau suplai falas tersebut terdiri atas ekspor barang dan jasa yang menghasilkan falas atau forex, impor modal atau kapital impor, dan transfer falas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Valuta asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi.
Sumber-sumber permintaan atau demand falas tersebut terdiri atas impor barang dan jasa yang menggunakan falas atau forex, ekspor modal atau kapital ekspor, dan transfer falas lainnya dari dalam negeri ke luar negeri. Cadangan devisa adalah simpanan oleh bank sentral dari dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan aset atau aktiva bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan reserve currency seperti dolar, euro, yen, dan digunakan untuk menjamin kewajibannya, yaitu mata uang lokal yang diterbitkan dan cadangan berbagai bank yang disimpan oleh bank sentral pemerintah. Cadangan devisa tidak hanya disimpan dalam bentuk mata uang asing, melainkan dalam bentuk surat-surat berharga ataupun logam mulia.